Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Fariza Alamanda Putri dengan NPM 14061020051 dari Program Studi Statistika Universitas Pajajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial dan mendemonstrasikan secara langsung cara menganalisis data antrian menggunakan software Arena. Dalam video ini akan ada beberapa hal yang kita bahas, yaitu yang pertama akan membahas tentang software Arena itu sendiri, lalu yang kedua kita akan mencoba untuk menganalisis satu contoh kasus antrian dalam software Arena. Lalu nanti dari hasil analisis yang kita peroleh di software Arena, kita akan membuat kesimpulan analisisnya. Dan yang terakhir, saya akan memberikan review terkait dengan software Arena. Yang pertama adalah tentang software Arena itu sendiri. Software Arena ini adalah software simulasi antrian. Sesuai dengan namanya, Arena Simulation Software. Arena merupakan software yang menyediakan ruang terintegrasi untuk membangun model-model simulasi sebagai pengaplikasian dari berbagai macam disiplin ilmu. Banyak hal yang bisa diterapkan menggunakan pemodelan dalam software Arena. Beberapa contohnya adalah pemodelan operasi-operasi yang berkaitan dengan pengelolaan gudang dan transportasi. Bisa juga pemodelan antrian di bank dan ATM. Ada juga penerapan pemodelan perencanaan pemeliharaan mesin di pabrik. Bisa juga kita melakukan pemodelan rantai pasok atau jaringan antara perusahaan distributor dan pemasok atau produsen. Dan yang terakhir bisa juga kita gunakan dalam bisnis proses seperti pada kantor asuransi dan call center. Arena memungkinkan analisis sistem yang ada pada saat ini sehingga membantu keputusan investasi modal dan meningkatkan pengambilan keputusan yang nantinya bisa meminimumkan biaya. Ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi kendala dan batasan sistem antrian dan alasan di balik adanya kondisi tertentu. Hal ini juga membantu kita untuk memikirkan skenario bagaimana jika servernya kita ubah jumlahnya dan bagaimana jika kita ubah proses antriannya sehingga memberikan jumlah khusus sistem untuk mengukur kinerja sistem antrian. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mendownload dan install software Arena di komputer. Karena komputer saya memiliki sistem operasi Windows, jadi di sini saya akan memberikan tutorial untuk melakukan instalasi pada komputer dengan sistem operasi Windows. Untuk melakukan proses download software Arena, kita harus mengunjungi terlebih dahulu website rockwellautomation.com dan kita akan memilih software Arena untuk di-download. Sebelum bisa mendownload software Arena, kita harus melakukan registrasi akun, yaitu dengan memasukkan nama, instansi atau organisasi, pekerjaan, dan terakhir kita harus memasukkan email. Nah, email itu digunakan untuk nantinya menjadi tempat pengiriman link download oleh Rockwell Automation untuk mendownload software Arena. Selanjutnya, jika kita telah mendownload file instalasi dari email yang telah kita peroleh, kita akan mendapatkan file zip sebagai berikut. Ini adalah zip folder untuk Arena versi 16.20. Kita perlu mengunzip file tersebut sehingga kita akan mendapatkan satu folder yang namanya sama dengan file zip tadi, yaitu 16.20 dengan ini adalah aplikasi yang versi 64 bit. Jika kita buka folder tersebut, akan ada dua folder, dependencies dan folder media image. Kita pilih folder media image. Lalu kita perlu menjalankan file yang bernama autoran yang bertipe application. Dengan menjalankan file ini, kita menjalankan proses instalasi software Arena di komputer kita. Proses instalasi dan proses download akan ditampilkan pada tayangan berikut ini.
Jika proses instalasi telah selesai, kita bisa langsung menjalankan software Arena dengan mencari software Arena pada komputer kita. Cara mencarinya adalah dengan mengetikkan keyword atau kata kunci Arena pada search bar yang ada di bagian kiri bawah layar komputer, dan nanti akan muncul tampilan sebagai berikut. Lalu kita klik saja tombol open untuk membuka aplikasi Arena. Halaman pertama yang akan muncul ketika kita membuka software Arena adalah sebagai berikut. Ini adalah tampilan untuk software Arena versi 16.2. Pada bagian atas bisa kita lihat adalah menu bar, ada menu file, home, animate, draw, run, view, tools, dan developer. Di bagian kiri ada bagian bernama project bar. Project bar ini memuat modul-modul yang bisa kita gunakan untuk membuat flowchart model antrian atau model simulasi antrian. Dan bagian bawah terdapat spreadsheet view yang nanti akan menampilkan tabel berisikan parameter-parameter model. Lalu bagian kanan ada animate bar, dan bagian tengah ini adalah flowchart view, tempat kita membuat flowchart atau diagram alur proses simulasi atau model simulasi yang akan kita bangun. Selanjutnya, saya akan mengenalkan beberapa simbol-simbol flowchart dalam software Arena yang bisa kita gunakan untuk memodelkan simulasi antrian. Berikut adalah beberapa modul dasar atau basic modul yang bisa kita gunakan untuk membangun model antrian, dan yang kita gunakan nanti itu hanya 5 modul saja, yaitu modul create, modul dispose, modul process, modul decide, dan modul assign. Modul create berfungsi untuk mendefinisikan proses baru atau kita memulai proses antrian, proses simulasi. Jadi dalam modul create ini, entitas memasuki proses simulasi. Atau dalam konteks teori antrian, pada modul create, entitas atau pelanggan itu masuk ke dalam sistem antrian. Berkebalikan dengan modul create, modul dispose ini menandakan bahwa pelanggan telah selesai dilayani dan keluar dari sistem antrian. Sementara itu, proses sesuai dengan namanya menunjukkan proses pelayanan dalam sistem antrian. Modul keempat yang kita gunakan adalah modul decide. Modul decide ini kita gunakan jika pada sistem antrian yang kita simulasikan itu terdiri dari beberapa server, bukan hanya satu server. Sehingga nantinya pelanggan akan dipersilahkan untuk memilih server mana yang ingin dimasuki atau dia ingin dilayani di server mana menggunakan modul decide ini. Dan yang terakhir, modul assign berfungsi untuk mengubah entitas dari berupa data menjadi entitas lainnya. Jadi ketika kita memasukkan data, raw data ke dalam modul create, entitas masih berupa data biasa. Kalau kita membuat antrian dalam bank, entitasnya berupa orang atau individu, sehingga kita assign data yang ada menjadi individu atau person. Jika antriannya itu antrian pelabuhan, berarti kita ubah datanya menjadi kapal. Dan jika antriannya dalam bandara, kita ubah datanya itu menjadi pesawat. Itu menggunakan model assign. Baik, selanjutnya kita langsung akan mencoba untuk menganalisis dan mensimulasikan data antrian dalam software Arena. Kita akan membahas apa yang akan kita bangun dan apa yang akan dihasilkan dalam software Arena. Dalam melakukan simulasi antrian di software Arena, ada 6 langkah yang perlu kita lakukan. Langkah pertama adalah input data. Input data, jika kita menggunakan software Arena, harus menggunakan format file .dft atau format file input analyzer.
Akan tetapi, kita juga bisa menggunakan data yang telah disimpan dalam format .txt atau tab delimiter. Langkah kedua setelah kita inputkan datanya adalah memeriksa distribusi datanya. Nantinya kita akan menggunakan data waktu antar kedatangan dan data waktu pelayanan. Dan dua data tersebut harus kita periksa distribusinya sebelum kita lakukan pemodelan. Langkah ketiga adalah melakukan pemodelan proses antrian, yaitu membangun flowchart simulasi model antrian. Langkah berikutnya adalah melakukan setup run, yaitu mengatur banyaknya replikasi dan lama waktu pengamatan. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan langkah kelima, yaitu merunning model simulasi atau menjalankan simulasi model yang telah kita buat pada langkah ketiga tadi. Dan yang terakhir, jika simulasi telah selesai, kita akan memperoleh report hasil sehingga kita bisa menyimpulkan atau menginterpretasikan output yang diberikan oleh software Arena. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan coba menganalisis kasus antrian, yaitu yang ada di toko roti Swiss House. Data ini diperoleh dari makalah yang disusun oleh mahasiswa jurusan matematika Universitas Negeri Semarang dengan modifikasi. Baik, jadi pada data yang saya peroleh, yang akan kita bahas pada video ini, lama waktu pengamatannya adalah selama 1 jam atau 60 menit, dengan disiplin antriannya adalah FCFS atau First Come First Serve. Artinya bahwa pelanggan yang pertama datang adalah pelanggan yang pertama dilayani. Sementara itu untuk servernya adalah sejumlah 5 buah kasir. Kita akan coba langsung membuka software Arena. Berikut adalah tampilan dari software Arena. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, langkah pertama untuk menganalisis data antrian adalah dengan menginput data. Untuk menginput data, kita akan memilih menu Tools dan kita pilih Input Analyzer. Pada bagian Input Analyzer, kita buat terlebih dahulu file baru, sehingga kita klik New sebanyak 2 kali, karena kita akan menginputkan sebanyak 2 data. Baik, setelah kita buat file baru, kita membuka file yang akan kita gunakan. Pertama, kita masukkan terlebih dahulu waktu antar kedatangan atau inter-arrival time. Berikut adalah datanya, lalu kita inputkan data kedua. Kita ambil data yang waktu pelayanan. Nah, selanjutnya dari masing-masing data ini kita cek distribusinya dengan cara kita klik menu Fit, lalu kita pilih yang Fit All, supaya dengan otomatis software Arena akan menampilkan distribusi datanya. Nah, ini telah keluar hasilnya. Jadi ternyata waktu antar kedatangan berdistribusi beta dengan parameter sebagai berikut. Nah, untuk data waktu pelayanan, kita lakukan hal yang sama, sehingga diperoleh bahwa data waktu pelayanan berdistribusi Erlang dengan parameter sebagai berikut. Nantinya, data ini akan kita gunakan dalam pemodelan simulasi. Kita kembali ke halaman awal software Arena. Sekarang kita akan menyusun flowchart-nya. Flowchart kita awali dengan mengambil modul Create, lalu kita klik 2 kali untuk mengedit. Kita beri keterangan kedatangan pelanggan. Nah, untuk time between arrivals, kita pilih
type-nya expression karena kita sudah mendapatkan datanya dan kita juga sudah memperoleh distribusi datanya. Sehingga untuk expression ini kita ambil dari hasil fitting distribution-nya. Yaitu kita pilih yang input pertama, karena ini adalah distribusi untuk waktu antar kedatangan. Kita copy bagian expression dan kita masukkan ke bagian sini. Dan jangan lupa untuk kita ubah ke satuan minutes, karena waktu yang data yang kita miliki itu satuannya dalam menit. Untuk settingnya sudah sampai sini, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya di bagian spreadsheet view akan tampil sebagai berikut. Ini adalah setting untuk kedatangan pelanggan. Setelah kita masukkan modul create, kita lanjutkan dengan modul assign. Lalu kita akan mengubah data yang ada menjadi orang atau person. Kita ubah type-nya dulu menjadi entity picture. Lalu kita pilih yang picture.person. Kita klik OK. Dan setting untuk modul assign telah selesai. Ini bisa kita ubah namanya menjadi assign saja. Selanjutnya, karena diketahui bahwa kasirnya itu ada 5, sehingga kita akan menggunakan modul decision. Modul decision yang kita pakai adalah modul decide. Jadi kita pilih dan pindahkan ke sini. Lalu kita harus men-setting bagaimana proses untuk menentukan server manakah yang akan dipakai. Karena servernya itu ada 5, yaitu lebih dari 2, jadi kita pilih type-nya adalah Envoy by change. Lalu kita setting percentage-nya. Kita masukkan sebesar 20%. Karena jika kita punya 100% peluang dan kita bagi 5 kasir harus memiliki peluang yang sama, sehingga peluang masing-masing kasirnya adalah 0,2 atau 20%. Kita masukkan sebanyak 4 kali. Kita masukkan sebanyak 4 kali. Lalu jika sudah, kita klik OK. Nah, ini sudah muncul 4 cabang, yaitu masing-masing 20%, dan 1 cabang lagi adalah else. Nanti kita akan menggunakan 5 buah cabang ini disambungkan ke dalam station. Station ini menunjukkan adanya kasir. Kita klik discrete processing, lalu kita pilih station. Kita pilih station dan kita ambil sebanyak 5 station sesuai dengan jumlah kasir. Dan connection-nya perlu kita perbaiki terlebih dahulu. Ini kita hapus saja connection yang ada. Lalu kita sambungkan dengan memilih menu connect. Kita konekkan dari decision ke setiap stasiun. Dan terakhir adalah stasiun yang kelima. Nah, karena ini namanya masih stasiun 7 sampai 11, ini perlu kita ubah. Ini juga kita ubah menjadi decide saja. Stasiun 2,
stasiun 4 sampai stasiun ke-5. Setelah kita mendefinisikan stasiun atau kasir dalam kasus ini, kita akan membuat prosesnya, sehingga kita ambil modul proses sebanyak 5 juga untuk setiap station. Ini kita hapus dulu connection-nya. Baik, ini kita hapus dulu connection-nya. Lalu kita perlu membuat connection dari station ke proses. Kita pilih connect dan kita sambungkan saja seperti yang tadi kita lakukan dari modul decision ke setiap station. Baik, sekarang kita sudah memiliki proses untuk setiap kasir atau station. Lalu, karena proses di dalam kasir itu hanya proses pembayaran, sehingga setelah proses selesai itu adalah pelanggannya bisa keluar dari sistem antrian. Karena keluar itu menggunakan modul dispose, sehingga kita perlu mengambil modul dispose dan kita pasangkan untuk setiap proses yang ada. Kita pasangkan dengan setiap proses yang ada. Berarti kita membutuhkan sebanyak 5 modul dispose juga. Dan setiap proses kita sambungkan dengan dispose. Saat ini kita udah selesai men-setting atau membangun flowchart-nya, tapi kita harus men-setting terlebih dahulu di prosesnya. Di proses, kita ubah nama modulnya menjadi proses pada kasir 1 dengan action-nya adalah sys delay release, priority-nya medium, dan kita masukkan pekerja dalam setiap kasirnya itu 1 orang, sehingga resource-nya kita isi 1, delay type-nya kita buat expression, dan expression-nya kita ambil dari distribusi Erlang, karena data waktu pelayanan berdistribusi Erlang dengan parameter yang ada di sini. Jadi ini kita copy dan kita paste. Unitsnya kita ubah ke menit. Lalu kita klik OK. Untuk proses yang lainnya juga sama, kita setting terlebih dahulu. Proses pada kasir 2. Action-nya juga sys delay release. Lalu kita masukkan resource-nya. Resource 2, unitnya 1, delay type-nya expression juga, lalu kita masukkan distribusinya yaitu distribusi Erlang dengan unitnya menit, dan seterusnya hingga proses ke-5.
Berikut adalah hasil setelah kita men-setting setiap proses, dan kita sekarang setting untuk dispose-nya. Proses kasir 1 selesai. Semua dispose kita tuliskan demikian. Dan jika telah selesai untuk men-setting semuanya, kita bisa langsung mengerun model berikut, model yang telah kita bangun ini, dengan cara mengklik bagian Go, atau bisa juga kita klik F5 untuk menjalankan model yang telah dibangun. Tapi sebelum kita menjalankan model, kita harus men-setup terlebih dahulu dengan cara klik menu Run lalu Setup. Kita pilih Project Replication Parameter dengan number of replication yang 1 dan replication length atau panjang lama pengamatannya itu adalah 1 jam dengan 1 hari berjumlah 24 jam. Lalu kita juga perlu men-setting report. Report akan kita tampilkan dengan aplikasi Notepad sehingga filenya adalah file.txt. Kita apply lalu klik OK dan baru kita bisa melakukan running model. Berikut adalah proses dalam sistem antrian toko roti yang telah kita peroleh datanya. Proses ini bisa kita percepat dengan mengubah skala di bagian Run. Dan jika proses simulasi telah selesai, akan tampil window sebagai berikut. Untuk melihat hasilnya, kita klik Yes. Berikut adalah output atau hasil simulasinya. Tertampil nilai rata-rata waktu tunggu, baik itu pada kasir 1 hingga kasir 5. Dan ada pula kesibukan atau utilitas sistem, utilitas dari setiap server tepatnya. Dari server 5, ada juga untuk server 1. Dan nilai-nilai inilah yang nanti akan kita bawa ke dalam kesimpulan. Bisa kita lihat bahwa rata-rata waktu tunggu paling lama itu dimiliki oleh kasir 1 dengan rata-rata waktu tunggu 0,096 jam. Dan maksimum waktu tunggu pada kasir 1 itu adalah sebesar 0,26729. Ini juga tertinggi dari kasir-kasir lainnya. Lalu jika kita lihat kesibukan server 5, kesibukannya berada pada nilai 96,62%. Lalu server keempat itu utilitasnya berada pada nilai 74,53%, server 3 61,31%, server 2 61,73%, dan pada server 1 tingkat kesibukannya adalah 73,48%. Begitu, dan pada bagian bawah kita bisa
ketahui bahwa selama 1 jam pengamatan itu terdapat 45 pelanggan yang datang dengan pelanggan yang selesai dilayani sebanyak 25 orang. Sehingga 20 pelanggan lainnya masih ada dalam sistem, baik itu masih berada dalam antrian ataupun sedang dalam pelayanan. Dengan output yang dihasilkan oleh software Arena, kita dapat membuat beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah terkait dengan distribusi data. Waktu antar kedatangan berdistribusi beta, sedangkan waktu pelayanan dalam toko berdistribusi erlang. Yang kedua, rata-rata waktu menunggu terlama ada pada kasir 1 dengan nilai rata-rata waktu tunggu sebesar 0,096 jam, dengan server tersibuk adalah kasir 5 dengan tingkat utilitas atau kesibukan sebesar 96,62%. Dari pengamatan tersebut, selama 1 jam, terdapat sebanyak 45 kedatangan dan 25 diantaranya selesai dilayani, sehingga dapat kita simpulkan bahwa 20 lainnya masih berada dalam antrian, baik itu dalam antriannya maupun sedang dalam pelayanan. Terakhir, saya akan memberikan review terkait dengan software Arena. Software Arena ini memiliki kelebihan, yaitu menyediakan banyak tools untuk simulasi model antrian, dan yang kedua adalah memberikan kemudahan dalam menyusun model dan analisis. Sementara itu, software Arena versi 16.20 memberikan output hasil simulasi model dalam bentuk yang kurang friendly bagi pengguna karena tidak terdapat keterangan dari istilah-istilah yang ada. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada video ini dapat bermanfaat dan selamat mencoba menganalisis data menggunakan software antrian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.